Terima kasih yang telah menonton. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, dilimpahkan rezeki kita, dan selalu dalam lindungannya. Menanggapi itu, fenomena Kang Mas Joko Kendil, banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya. Pak, bagaimana menurut sampean tentang Joko Kendil? Menurutmu gimana, Mas? Menurut panjenengan gimana Joko Kendil naik ke Macan Putih? Nah, oke. Kita kembali lagi bahwa kita itu adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan kemudahan ilmu di era modern seperti ini yang mudah kita dapatkan. Dan kita juga harus berpikir soal viralnya di Joko Kendil itu rezekinya. Karena dengan viralnya dia, rezekinya pun melimpah. Minimal banyak yang ngasih rokok. Karena dia juga butuh hidup. Banyak yang melindungi dia. Di sini saya nggak ngomentari tentang para konten kreator yang berusaha berburu di Joko Kendil untuk viewernya. Karena ya wajar lah para kreator itu berburu. Itu demi keuntungan mereka kan, para kreator. Ya katakanlah seperti saya juga. Tapi yang saya sayangkan adalah masyarakat yang menonton dengan komen-komennya yang akhirnya miris saya kalau menurut saya. Oke gini, sebelum saya lanjutkan soal Joko Kendil, sekarang gini aja, di masyarakat kita banyak pemuda-pemuda yang gagal melakukan seleksi tes CPNS katakanlah. Oh jarang, kalau yang itu jarang sampai, iya katakanlah seleksi angkatan TNI, Polri. Ketika mereka dengan harapan yang besar, yang tinggi, tapi kenyataannya mereka tidak diterima. Saya tanya pada sampean saudaraku, kebanyakan seperti apa sih mereka? Coba, kebanyakan seperti apa mereka? Yang jelas mereka dengan harapan yang tinggi tadi akhirnya mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi jiwanya. Seolah-olah dia sudah menjadi seorang tentara, sudah menjadi seorang komandan, bahkan sikap-sikapnya pun sudah berubah. Misalkan dia sudah menjadi seorang militer, ya kan? Enggak itu juga. Seorang pemuda yang dengan harapan yang memiliki harapan pengen sukses dengan tinggi, persentase yang tinggi tanpa kesadaran, tanpa mawas diri, dengan harapan yang tinggi, nanti dia bisa kaya raya, punya mobil mewah, punya rumah mewah.
Ketika harapannya itu tidak tercapai, juga ada yang jalan ke sana kemari, bawa, seolah-olah bawa buku, bawa pulpen, nulis sendiri. Iya kan? Atau orang yang mempelajari ilmu kerohanian, yang biasanya yang ilmu ketuhanan, katakanlah ilmu kebatinan, yang akhirnya dia tidak mampu dan menyesatkan dirinya, itu dia juga sikapnya akan seperti itu. Mentalnya yang terganggu, akhirnya dia merasa dia sakti, dia mampu ini, dia punya kodam ini, bisa mendatangkan seorang wali. Iya kan? Nah, kita sebagai manusia di era sekarang yang dianugerahkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang luas, yang mudah kita dapatkan, harusnya kita juga harus mudah berpikir, mudah mawas diri, mudah waskito, mudah waspada dengan apa yang kita tonton. Emang miris sekali, miris sekali. Masyarakat kita miris sekali, apa yang ditonton itu sangat berpengaruh sekali. Seperti sebelum fenomena Kang Mas Joko Kendil juga ada Gus itu, bahkan sempat ada yang ngefans sama Gus itu sampai gini. Dengan mengikuti ajaran-ajarannya dia, ajaran si Gus tadi. Itu juga masyarakat wah itu kan. Terus ada berita-berita yang lain juga, sampai mereka berpikir mau tidur aja dipikir berita itu. Padahal juga nggak ngaruh sama hidupnya kan. Kalau konten kreator berburu itu wajar dengan berbagai berita yang mereka sajikan secara menarik. Seolah-olah, wah sakti. Tapi yang saya miriskan adalah para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Justru mereka terbawa suasana baper hingga merespon berita-berita itu, wah iya, wah sakti, wali, orang pintar, nyamar sebagai orang ODGJ, banyaklah. Banyak orang yang maaf katakanlah ODGJ, gangguan jiwa, yang berlatar belakang dari sebuah keilmuan yang tanda kutip hal-hal gaib semacam itu, kebatinan. Padahal secara garis lurus kebatinan juga enggak seperti itu. Ketika ada seseorang yang menghampiri ODGJ tersebut, kemudian ODGJ tersebut mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah kata-kata dewa yang bertemakan ketuhanan, kerohanian, yang justru orang waras yang tadi bertanya itu malah beranggapan aneh. Orang ini sakti, orang ini wali, wow. Tolonglah, kita punya akal. Seharusnya ketika kita bertemu orang seperti itu, kemudian kita ajak komunikasi, kemudian dia menyampaikan sebuah kalimat, sebuah perkataan tentang ketuhanan, seharusnya menyadarkan kita, oh ya kita punya Tuhan, kita punya Pangeran, kita punya Allah, kita punya pencipta yang tidak boleh kita tinggalkan. Bukan malah mendewakan ODGJ tersebut.
Nggak semualah yang jalan itu kesana kemari itu orang-orang dalam gangguan jiwa, belum tentu. Cuman marilah kita lebih mawas diri, lebih cermat tentang apa yang kita tonton. Dan untuk para orang sakti, orang-orang hebat, orang-orang ampuh dikdaya yang mengkritisi Kang Mas Joko Gendil dengan komen-komen Anda yang sakti, yang membenarkan kesaktian, kedewaan dia, kewalian dia. Tolonglah, Anda bebas berpendapat seperti itu. Tapi tolong, Anda juga harus berpikir efek yang nanti ditimbulkan, yang dirasakan, yang dipikirkan oleh orang-orang yang menonton tayangan Anda. Dampaknya apa? Iya, kalian sakti ya. Saya mohon maaf kalau pendapat saya juga bertolak belakang dengan Kang Mas yang sakti, saudara-saudaraku yang sakti mandraguna. Untuk saudara-saudaraku yang lain, terus berbuat baik sama Kang Mas Joko Gendil. Dia juga punya hak hidup. Lindungi dia. Dan seharusnya juga bukan Kang Mas Joko Gendil juga, tapi orang-orang yang lain, tunawisma yang lain. Jangan selain Joko Gendil kita tendang, kita usir. Nanti ada orang lagi, disakralkan, disaktikan, dikeramatkan, kalian langsung memburu mereka, sampai mencium-cium mereka. Otak kalian taruh di mana, Mas? Kalau secara berita, Joko Gendil bilang naik macan putih, terserah dia. Yang mau bilang naik odong-odong kayak, terserah dia. Toh sampean juga enggak bisa melihat kan? Kalau ada orang-orang yang sakti tadi melihat, wah benar, Joko Gendil naik macan putih, suruh membuktikan juga enggak bisa. Dasar dia juga enggak jelas. Karena hal gaib itu sulit sekali, kawan. Kita sebagai manusia yang diberikan kemudahan untuk berpikir, diberikan kemudahan dengan luasnya ilmu, harus kita pakai, kita cermati. Hal gaib ada, iya. Allah itu maha ilmu, semua ilmu itu dari Allah. Gak mungkin Allah menciptakan ilmu itu sia-sia, tidak. Jadi semua ilmu Allah itu berkesinambungan, berhubungan. Yang akhirnya membedakan hanya tokoh-tokoh yang menciptakan pendidikan ini, ilmu geografi, IPA, fisika. Pada dasarnya semua sama, berhubungan. Jadi marilah kita cerdas menyikapi apa yang kita tonton. Kenapa sih harus nonton yang hal berbau kesaktian? Kalau mau ngaji, bilang ngaji. Banyak kok tayangan yang mendidik akhlak kita. Gus Baha, banyak.
Buya Yahya, Abdul Somad, wah, kenapa harus kita tonton yang mengaku ustadz, yang mengaku kiai sakti? Enggak, otak kita itu otak sakti doang. Oke, semoga jika Anda yang menonton tayangan saya ini, semoga Anda bisa berpikir. Saya mohon maaf jika nada bicara saya juga kurang sopan, terbawa emosi juga. Saya enggak emosi sama kalian, saya emosi sama orang-orang sakti yang mengkritisi Joko Kendil, Mas Joko Kendil. Tanpa mereka berpikir, tanpa mereka memberikan edukasi. Terus jaga Mas Joko Kendil dan orang-orang yang lain lah, jangan cuman itu. Jangan karena keviralannya, karena kesaktiannya yang diunggulkan, akhirnya kalian gendeng. Oke, semoga apa yang saya katakan bermanfaat, bisa menjadi bahan pemikiran panjenengan sedanten untuk menjadi manusia yang lebih mawas diri, lebih waskito, lebih waspada. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga panjenengan selalu diberikan rahmatnya, selalu dimudahkan urusannya, dilindungi. Salam budaya, salam waras. Karena kita butuh waras dalam kondisi sekarang era modern sekarang. Tanpa kewarasan kita nggak bisa men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.